Masa perusahaan-perusahaan yang public listed company dari luar negeri ketika dia beroperasi di Indonesia boleh public listed, nggak dipermasalahkan, tapi kalau misalnya Pertamina dan ini anak perusahaannya kemudian dipermasalahkan. Kenapa? Ya kan? Harusnya kita kasih dong apple to apple. Ya, yang penting adalah kita jaga di PT Persero-nya 100%, katakanlah begitu. Tapi dulu-dulu ya bisa saja anak-anak perusahaan itu kemudian di IPO-kan yang istilahnya diprivatisasi. Ya, tapi intinya tolong pertama bedakan Pertamina dengan PT Pertamina. Mungkin teman-teman di Pertamina, Bu Nika, sekarang harus bilang bukan Pertamina, tapi PT Pertamina Persero, sehingga masyarakat itu, publik itu tidak salah kaprah dengan Pertamina yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71. Yang kedua, tentu sebagai perusahaan, katakanlah PT Pertamina Persero, dia bisa punya anak perusahaan. Dan kemudian kalau anak-anak perusahaan ini harus melakukan IPO, ya tidak ada masalah. Buktinya PT BGN sudah TBK, sudah terbuka. Memang sih sebelum masuk menjadi bagian dari keluarga besar Pertamina Persero. Ya. Lalu yang terakhir, kita buat aja benchmark, ya, best practice di luar negeri. Bagaimana? Kalau misalnya memang di luar negeri bisa melakukan, kenapa tidak juga di Indonesia? Apalagi kenapa kalau misalnya sama-sama melakukan eksplorasi, kemudian eksploitasi di Indonesia, yang asing boleh TBK, tapi sementara anak perusahaan dari Pertamina, PT Pertamina tidak boleh TBK. Saya rasa itu dulu. Iya, saya kira perubahan struktur organisasi seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmanto maupun tadi Bu Dirut, itu merupakan hal yang common ya, Mas. Jadi segala sesuatunya tergantung objektif, Mas. Kalau kita hanya mau jalan-jalan di komplek mungkin cukup naik sepeda gitu ya. Tetapi kalau mau pergi ke Surabaya ya harus naik mobil atau naik kendaraan yang lain. Jadi memang semuanya adjustment by tujuannya apa gitu, Mas. Nah ini kalau dari sisi legal saya kira tadi seperti yang disampaikan oleh Prof, tidak ada problem dan contoh kasusnya juga anak usaha Pertamina sudah ada 2, tadi Prof sudah menyebut PGN, ada satu lagi El Nusa, Prof, sudah IPO juga, sampai saat ini juga masih tercatat di Bursa Efek. Jadi saya kira untuk contoh kasusnya sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau mau di-compare dengan sektor yang lain, hampir semua sektor di BUMN juga sudah tercatat listing, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di perbankan mungkin kita bisa sebut Bank Mandiri, BRI, di infrastruktur juga ada Adikarya, ada Waskita dan lain-lain. Kemudian di telekomunikasi sudah ada Telkom yang juga sudah listing. Jadi saya kira ketika diperdebatkan sah atau tidak, melanggar atau tidak, saya kira contoh kasus maupun legal dasarnya juga sudah bisa kita cermati bersama sebetulnya. Kalau saya melihat dari aspek ekonomi, dari aspek legal saya kira clear. Kemudian PR yang saya sebutkan di depan tadi adalah di teman-teman internal, di teman-teman Bu Dirut dan di Kementerian BUMN, saya kira detail levelnya yang perlu clear supaya juga segera apa yang dinanti-nanti oleh semua pihak juga segera bisa dilihat, terus kemudian teman-teman di internal juga sudah mulai segera melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing di tupoksinya masing-masing.